A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah kakak ayah bunda yang baik dan dirahmati Allah, mari kita mulai dengan bersama baca ta'awuz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi malam ada ibu dari salah satu paskas kita, Mas Alvan Solo, ibu kandung dari Mas Alvan Solo. Barusan nama saya dipanggil Allah jam 00.42 tadi malam, beliau WA saya. Kita doakan semoga mamanya Mas Alvan Solo diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan semua dosa dan kesalahannya, diterima semua amal solehnya, dan dikumpulkan lagi nanti di surga yang terbaik bersama baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kemarin kita belajar tentang apa pelajaran kemarin? Satu ayat ya, surat 7 96. Walau anna ahlal qura, penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, perintahnya adalah perintah untuk berjamaah, perintahnya perintah untuk perintah untuk berjamaah ini Allah ajarkan lagi pagi hari ini dan kuatkan lagi. Ayatnya sama, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Antum makan bilang, aku bayar dia memutar-putar di sini, karena itu ujian level 1. Rumah tangga yang cuma 2 orang anggotanya, bagaimana caranya harus cerai. Apalagi orang kalau pengen berbuat baik, beramal soleh, itu pasti dipecah belah. Siapapun yang mengajak persatuan itu pasti diselesaikan. Kenapa? Karena memang udah tahu rumusnya. Antum buka dulu Quran surat 8 ayat 46 ini. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan urutannya. Ati Allah, taat Allah, taat Rasul. Nah, yang di Instagram supaya bisa lihat ya. Ati Allah wa rasulahu
wala tanaza'u. Ini saya kasih Waalaikumsalam. Wala tanaza'u fatafshalu. Ada kata-kata fashala. Ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshal wa tadhhaba rihukum. Kekuatanmu hilang. Dari mana dia main? Iblis main dari rumah tangga dulu. Iblis main dari adik-beradik dulu. Iblis main dari kawan-kawan dekat dulu. Begitu berselisih, wa tadhhaba rihukum. Taat Allah 846, buka dulu. Taat Rasul, jangan berselisih, maka pasti gagal dan kekuatanmu hilang. Allah bilang sabarlah. Sabar sama dengan tahan. Sabar, tahan. Kita bisa marah, kita bisa reaksioner menghadapi kondisi hari ini, tapi kata Allah, reaksimu yang tidak pada tempatnya itu hanya akan membuat engkau gagal dan kekuatanmu hilang. Teman-teman semuanya, mereka orang-orang itu tak suka sama kita atau tak suka sama Islam sebenarnya. Yang mereka tidak suka Islam. Itu bukan kata saya. Itu firman Allah. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Mereka tidak akan ridho. Sampai di hadis lain Rasulullah bilang, mereka akan menarikmu, mempengaruhimu, membuat engkau ikut sampai masuk ke lubang biawak. Gitu loh bahasanya. Betul tak? Terus sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa orang itu tuh yang akan menjerumuskan kita ke situ? Apakah Yahudu wan Nasara? Rasulullah jawab dengan faman. Kalau bukan dia siapa lagi? Gitu kalau bahasa Pontianaknya. Kalau bukan dia siapa lagi? 4F mereka gempur kita. Fun dengan acara happy-happy, fashion dengan baju yang mana aurat, mana ini tak ngerti, mana yang ditutup, mana yang harus dibuka. Film, mereka rusak pola pikir kita. Terakhir, mereka rusak juga food kita, makanan. Tadi malam saya jalan ke satu tempat, ya tidak bisa, cuman mau maksa orang itu, Pak ini makanan ada potensi haramnya, ada potensi syubhatnya, hati-hati Pak, ya yang makan dia berjilbab, ya kan dia pasti akan jawab dengan santai, saya tidak tahu.
Pernah kita kasih tahu tentang puas, tentang apa, mereka jawab dah ribet amat sih gitu. Tahu kan orang itu, orang mana tuh? Pintar kan? Orangnya Sabtu ya. Keluarga jauh. Keluarga jauh sekali, tapi keluarganya tuh ya. Keluarga jauh. Dan masya Allah, tabarakallah, lihatlah bagaimana hari ini. Kita lihat urutannya dulu, yuk. Taat Allah, taat Rasul, jangan berselisih, pasti gagal, kekuatanmu hilang. Obatnya apa? Sabar dalam kurung tahan. Tidak semuanya harus kita ladenin, tidak semuanya harus kita jawab, tidak semuanya harus kita komentari, tidak semuanya harus kita ambil pusing, tanda kutip ya. Kemarin juga video saya tuh diedit-edit, terus dikasih caption di atasnya, kata Pak Ustadz, babi itu sempurna. Kata Pak Ustadz, babi itu sempurna. Saya jelaskan tentang babi, turunannya babi itu sekian, sekian. Babi itu haram, Allah larang, begini, begini, begini. Nanti dari satu organ tubuh babi diambil bisa sampai jadi ini dan segala macam. Lalu saya bilang, sudahlah makannya babi, pakai, itu video aslinya kan gitu, pakai kartu kredit, makan sama selingkuhan, makanan yang dimakan pakai kuas bulu babi, jadi sempurna. Sempurna haramnya, tapi tidak diambil sempurna haramnya tuh. Dia cuma potong sampai sempurna. Biasa tukang sunat. Apa? Tukang sunat suka motong-motong. Ustadz gimana Ustadz? Kita lawan ke gitu. Apa saya bilang ngeladen, bikin terkenal orang bodoh. Tak usah skip. Strawberry, mangga, apel. Apa? Tukang jus. Yang saya maksud tuh sempurna haramnya. Di video asli itu saya disebutkan. Saya ingat kok saya ngomong itu. Sempurna haramnya, tapi dia cuma potong sampai sempurna. Dibikin tulisannya, kata Pak Ustadz, babi itu sempurna, macam judul lagu Andra and the Backbone. Sabtu and the Backbone. Iya sih, mirip. Sabtu and the Backbone berarti dia PAZ berarti, karena yang diurus tulang belakang. Dah ya? Ya, kita mau lompat ke ayat. Saya mau ngajak antum agak panjang. Siap ya kira-kira ya? Biasa kan satu ayat tapi agak panjang. Coba hari ini kita lihat, kita running, kita agak ngebut. Antum siap-siap lompat ke ayat 48. US ayat 48, coba lihat. Wa id zayyana lahum syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala akibai
wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab wallahu syadidul iqab. Provokator. Apa? Siapa provokatornya? Lihatlah bagaimana dia berhasil mengganggu kita di Al-Anfal 8:48. Coba lihat. Ini ayat nih, hidup terus tiap hari. Rumah tangga yang berantakan tuh, inilah di ayatnya. Cobalah baca 8:48. Wa id zayyana lahumus syaiton, dan ingatlah kata Allah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka. Jadi pertama tuh iblis tuh bilang gini, yang kau lakukan tidak apa-apa. Ayo bang bertobat bang. Jangan nanti dia tobatnya. Kok enggak mau tobat? Fir'aun lebih banyak dosa daripada saya. Oh, dia benchmarkingnya siapa? Fir'aun. Kan jadi bagi dia dosa dia tidak banyak, karena pembandingnya dia Fir'aun. Zayyana yuzayyinu itu artinya dijadikan terasa indah. Jadi orang tuh sulit untuk bertaubat, sulit untuk berbuat baik, sulit untuk diajak mengumpulkan bekal mati, karena dianggap dan dia menganggap dirinya itu udah baik gitu. Zayyana yuzayyinu, aku betul kok, nggak salah kok. Rumah tangga ini berantakan nih, ya dia yang salah. Ngapa dia jadi suami kayak gitu? Ngapa dia jadi istri kayak gitu? Aku sih nggak mau harga diriku diinjak-injak. Oh, harga diri macam punya harga ya. Paham kira-kira? Apa pintu gerbang pertama yang dimainkan oleh iblis, yang diganggu apa? Zayyana yuzayyinu. Artinya apa? Dijadikan terasa indah. Antum dibuat punya penyakit apa? Merasa dulu. Itu yang kemarin saya bilang sama Bekasi ya. Ujiannya saya bilang antum nanti akan masuk di fase ujian merasa. Saya sih tidak pernah Ustaz gini. Istri saya tuh, kata si istri, saya sih tidak Ustaz, suami saya. Maka antum yang ikut-ikut SMK tuh mau curhat sama saya terus nyalakan istri, bagi saya tak laku. Begitu juga sebaliknya, antum mau curhat nyalakan suami, tidak laku, saya akan skip. Kalau bisa saya mau hilang, hilang aja, tidak ada depan antum dah. Karena memang nomor satu tuh gitu SOP-nya. Jadi SOP-nya apa yang pertama? Dikasih penyakit apa? Merasa. Oh, kurang ajar betul. Baru buka satu kita, mau dibongkar lah, mau atau bongkar? Saya masih punya 1, 2, 3 ayat lagi, antum lihat. Isinya sama semua. Biar hari ini kita punya musuh bersama. Jangan salah pilih musuh dulu materi saya itu. Apa? Asyaitanu a'malahum wa qala, dan berkatalah dia, la ghaliba lakumul yawma minan nas. Tak ada yang bisa mengalahkan kau. Itu kalimat lainnya, kaulah yang paling benar. Gimana kalimat lainnya? Kaulah yang paling benar. SOSKS itu semua orang salah kecuali saya. Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan teman-teman gitu loh. Ya, SOSKS semua orang salah kecuali Sabtu.
Kemarin es gak Sabto? Semua orang salah kecuali sate gitu. Hari ini dia mau cari korban, pindah. Oke, dari suruh duduk situ. Semua orang salah kecuali Sabto katanya. Supaya kita lupa sama sate gitu. Sate sih tetap masih ingat, insyaallah. Baru 20 menit. Jadi setelah dikasih penyakit merasa, ditambah lagi, jadi gini, dia ngerasa dia benar, dia ngerasa dia tidak salah, dia ngerasa dia berhak untuk melakukan ini. Lalu, ya kan, iblis menambah lagi bumbu kompornya dengan mengatakan, dah ada yang bisa mengalahkan ente. Berarti kalau tidak ada yang bisa mengalahkan kamu, kalimat lainnya adalah Masya Allah, salam ya. Wah, ayat dengarkan sambil Masya Allah. Ayat beberapa kali ngomong mati apa? Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Wa id zayyana lahumus syaitan. Jadi nomor 1, iblis bilang ini ente yang cocok untuk melakukannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Itulah kira-kira kalimat-kalimat sederhananya. Wa inni jarul lakum. Kita lanjut ayatnya ya. Lihat apa yang Allah firmankan dan ajarkan di kalimat wa inni jarul lakum. Apa wa inni jarul lakum? Aku ada di pihakmu, aku ada bersamamu. Jadi kadang-kadang pas kita lagi mau berantem tuh, iblis tuh bilang begini, kau tenang aja, semua barang bukti, semua ini ada sama kita, kita pasti menang. Habislah berantakan. Falamma tara'atil fi'atani, ketika sudah berdua berhadap-hadapan, sudah siap-siap berantem, siap-siap berkelahi, siap-siap musuh-musuhan, nakaso ala akibai. Apa nakaso itu? Nakaso artinya dia langsung lepas badan, dia langsung balik kanan. Sorry ya, kata dia, kita berkelahilah berdua, aku tak ikut. Gitu kira-kira kalimatnya, sederhananya. Wa qala inni bari'um minkum. Yang saya waktu itu tuh pertama kali terus terang gitu ya, waktu ayat ini saya baca dan saya pelajari, shock tuh dengar kalimat inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Iblis, syaitan bilang, aku lihat yang kau tak lihat dan aku takut ada Allah. Kesal tak bacanya? Ngeselin gak kalau kata orang Jakarta? Kajarta, ngeselin. Tapi ini terjadi ketika kita sudah terlanjur benci, terlanjur dendam, terlanjur dongkol, terlanjur marah, terlanjur kesal. Tidak bisa. Aku tak mau maafkan, dialah dulu, kau salah. Mau diletak di mana harga diri aku? Mau letak di mana muka aku? Letak situ ya, harus dipindah. Alhamdulillah.
Udah ya, kita lompat sekarang. Tadi saya bilang saya mau ngajak antum agak cepat supaya punya beberapa ayat pembanding. Udah, ingat-ingat ya. 848. Sekarang setelah 848 kita pindah ke surat 14 ayat 22. 14 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Berkatalah, pelakunya masih sama nih. Siapa pelakunya? Masih setan. Apa dia bilang? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji ya, kata dia. Tapi bohong. Nah gitu, di prank. Jadi kalau ada yang bikin konten-konten prank tuh sebenarnya sudah terinspirasi dari lo asli. Iblis tuh bilang, aku berjanji bikin janji samamu, tapi bohong, kata dia. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Cobalah tengok. Dia yang bilang Allah tuh tidak pernah ingkar janji, kata dia. Ngeselin gak? Nyambung? Apa iblis bilang? Apa setan bilang? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga bikin janji, tapi bohong. Kesal dah. Wa makana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kau jangan nyalahkan aku dong. Nah gitu loh kalau bahasa Indonesianya tuh. Aku kan tidak punya kekuasaan juga terhadap dirimu, melainkan aku mengajak, menyeru, lalu kau mematuhi seruanku. Ya namanya juga anak-anak. Ini ada permen. Yuk ikut yuk, diculik. Anak-anak kan? Nih nanti udah gugat aja cerai suamimu, kamu masih cantik kok, masih laku. Begitu kena cerai kan benar-benar, baru mau kawan nangis. Ada aja kerjaannya tuh. Apa dia bilang? Wa makana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah marah sama aku, tapi posisi sudah sama-sama di neraka ini. Jadi ini khutbah iblis, khutbah syaitan. Mudah-mudahan kita tidak dengar nanti. Aku kan tidak maksa, kata dia, cuma ngajak, jak bisik-bisik. Kau mau, kata dia. Ngapa kau ikut? Ma'ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Cobalah lewat. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Iblis nih jaga tauhid. Jaga tauhid tak dia? Jaga tauhid. Tapi ya reaksioner kita, sifat anak-anak terjebak di tubuh orang dewasa dalam diri kita, itu yang membuat kita akhirnya oh Allah. Daya, udah dapat poin pentingnya dari ayat ini. Saya masih menunjukkan ayat yang lain. Oh,
QS 5916. Ya, kita buka lagi, pindah ayat. Al-Hasyr. Dapat tak? Tuh lihat di depan. Surat 59 ayat 16. Kamatsali syaitani idz qala lil insan. Jelas dia tak bilang ke binatang, ke kucing, ke kambing tuh ndak. Idz qala syaitan. Kamatsali syaitan idz qala lil insan. Setan tuh ngomong ke manusia. Setan berbentuk jin, setan berbentuk manusia juga. Kan setan itu dua, minal jinnati wan nas. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Tolong kalian kafirlah gitu. Kafirlah kamu. Ingkarilah firman Allah itu. Nggak usah pakai Quran banget, nah gitu bahasanya kan. Saya tuh pernah digitukan. Ngapain sih pakai Quran banget gitu dia. Saya macam mana sih isi otak orang nih? Nggak usah pakai Quran banget gitu dia. Apa? Tapi kalau tanya mati masuk surga masuk neraka, dia bilang masuk surga. Tapi pas ngomong jangan Quran banget loh. Gimana kita hidup nggak pakai ini? Gimana ceritanya? Ini buku panduannya, ini SOP-nya, ini ajarannya, ini perintahnya, jelas betul di sini. Terus dia bilang nggak usah Quran banget. Terus maksudnya apa ya? Falamma kafara qala inni bari'um mink. Begitu kita udah kafir, begitu kita ikut apa kata dia, begitu kita join member, bikin kartu member, apa dia bilang? Inni akhafullaha rabbal alamin. Ngeselin gak? Kok kafir ya kata iblis. Udah kafir, aku tak ikut. Udah dapat polanya? Sudah? Berapa tadi? 8, 46. Dari mulai ini kan? Dari mulai 848, 1422, habis itu 5916, dia bilang kafirlah. Aku cuma ngajak. Udah selesai Zat? Belum. Masih ada lagi 46 surat 46 ayat 48. Kita buka lagi. Al-Ahqaf sebentar. 38 ya. Iya, tidak sampai 48 ya. Coba lihat.
Jadi Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ini saya ini nih ayat 29 ini untuk penutupnya. Ayat 29 sorry 46 ayat 29 ini untuk pembanding. Kita sering nyalahkan jin, kita sering bilang jin itu tidak baik, jin itu tidak benar. Antum lihat bagaimana Allah ngajarkan kita tentang jin. Wa id sarafna surat 46 ayat 29 ya. Ayat 29. Bagaimana jin menghadapi Quran. Al-Ahqaf 29. Wa id sarafna ilaika nafarom minal jinni yastami'unal Qur'an. Nah itu ayat ada kalimat istama'a yastami'u. Itu artinya mendengarkan dengan perhatian penuh. Nah itu yang kata ayah sering ingatkan kita tuh, dicatat, ditulis. Jangan jiping ngaji kuping, tak dapat apa-apa. Tak kuat otak kita tuh. Tak mampu juga kita ke sana. Maka harus dicatat. Lihatlah bagaimana jin, serombongan jin yang mendengarkan Quran. Dengarkan Quran ya. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Jadi ketika ada temannya atau ada sesama mereka yang menghadiri juga pembacanya, mereka bilang diam. Nah tapi yang saya mau kasih garis bawah, coba lihat kalimat sesudahnya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Begitu dia sudah selesai mendengarkan Quran, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Teman-teman, abang kakak, jin yang sering disebut-sebut sebagai makhluk yang tidak benar itu justru malah yastami'unal Quran. Biasa di Quran itu teman-teman ada kalimat Alkitab. Itu menunjukkan bisa Zabur, bisa Taurat, bisa Injil. Tapi di ayat ini yastami'unal Quran, mendengar dengan sungguh-sungguh Quran tersebut, berpegang teguh pada Quran tersebut, melihat apa saja isinya, diperhatikan benar-benar sampai nanti begitu dia sudah paham, dia amalkan dan diajarkan. Abang kakak semuanya, hari ini fenomena yang kita lihat, Quran itu jadi bahan diskusi saja. Kemarin saya bilang kan, fasolli li rabbika wanhar, sholat dan berkurbanlah. Kalimat
inna lillah wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah dan semua kembali pada Allah, itu belum tentu kita pahami betul-betul, karena masih banyak. Tadi di awal kita sudah bahas penyakitnya apa? Penyakitnya dibikin penyakit apa? 848 tadi apa? Penyakit merasa. Merasa inilah biang keroknya nih, troublemakernya tuh inilah dia. Merasa pintar, merasa sudah beriman, merasa sudah segala-galanya, merasa. Nah ketika sudah merasa, ya sudah mudah pintu masuk maksiat-maksiat yang baru. Ayat-ayat ini kita buka tadi supaya kita semuanya sama-sama paham gitu. Ini proses hidup kita ini ndak pendek, ndak bisa kita cuma bilang saya sudah beriman. Oh, ndak bisa ngaku-ngaku gitu ya. Ujiannya panjang, berlapis-lapis. Kenapa ada hadis tentang, mohon maaf ya, orang yang sudah mati di medan perang, ahli ilmu, ahli sedekah kok masuk neraka? Itu menunjukkan bahwasanya kita harus berproses setiap saat. Pasti bingung, loh kok mati di medan perang, ahli ilmu, terus ahli sedekah kok masuk neraka Ustaz? Iya, karena salah niat. Delapan 48 ini kalau bagi saya ya, ini rangkuman dari semua ayat-ayat yang berhubungan sama iblis tadi itu. SOP-nya tuh udah dikasih tahu sama dia. Ginilah kira-kira cara dia mengganggu kita. 1, dikasih penyakit merasa. 2, dikasih tahu bosnya tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. La ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Aku akan jadi penolongmu. Perpecahan, perselisihan itu yang akan membuat nanti balik lagi kita ke 46, hilang kekuatanmu. Sampai di hadisnya itu Rasulullah bilang nanti akan sampai masanya Allah akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian tuh rasa takut. Apa yang dicabut Allah? Rasa takut. Rasa takut dari apa? Rasa takut terhadap orang Islam itu sendiri. Ya karena orang Islam tidak ngerti Quran. Orang Islam tidak punya Google Map. Siapa yang hari ini kalau jalan-jalan di Jakarta pakai Google Map, pakai Waze gitu, ada tidak? Ada? Antum begitu pencet tombol, selama masih ada kuota, masih ada baterai, antum akan bilang aman. Bahkan bisa diprediksi di situ. Saya lihat tuh sekian menit ya. Segitu yakinnya tuh sama Google Map gitu. Segitu yakinnya sama Waze gitu. Tapi ya sama Quran belum tentu. Itulah anak-anak tuh. Siapa yang pernah pesan makanan online? Ada enggak? Ada yang pernah pesan makanan online? Gimana SOP-nya pesan makanan online tuh? Cari dulu, buka aplikasinya, cari makanan yang mau dimakan. Habis itu pesan, bayar enggak? Antum bayar dulu kan? Bisa 2 pilihan, bisa bayar dulu atau bisa bayar di tempat nanti. Dah? Begitu antum sudah pesan, pencet tombol, terus nampak di situ gambar motornya tuh. Pesanan sedang diantar. Antum pantengin dia, ngeliat terus atau dilepas ngerjakan yang lain? Ayo, dipantengin dia selama ngerjakan itu? Atau tuh malah buka yang lain, buka aplikasi lain? Kenapa antum buka aplikasi yang lain atau antum ngerjakan yang lain? Yakin pasti sampai. Segitu yakinnya tuh sama Gojek, sama GoFood. Tapi sama Allah bisa dia bertanya, kapan Allah tolong saya ya Allah? Kapan Ustaz pertolongan Allah itu? Masa iya sih Allah tolong saya? Sama manusia aja ente yakin. Malah dibikin yes, yakin esok sampai. Sama paket tuh ente yakin. Sama Allah dia bilang, ya kita coba-coba ya Ustaz ya, namanya juga ikhtiar. Mana tahu ditolong Allah. Mana tahu ditolong Allah kata dia. Gimana sih? Nanti biar ayah yang jelaskan. Gimana sih mental anak-anak ini?
Ya, dia bisa bilang gitu ya. Ya mungkin Allah tolong saya nanti Ustaz. Ya bisa jadi gitu. Ya kita coba-coba Ustaz. Ya namanya juga coba-coba. La ilaha illallah. Allah kok jadi bahan percobaan. Apa Ustaz? Sekiranya iblis dan setan semua ditiadakan, masih bisa awak ini jadi jahat kan? Atau memang tetap juga awak ini pemarah? Ya semua tuh kan kita yang pegang kontrolnya. Maka Allah ciptakan makhluk itu dua aslinya. Ada jin, ada malaikat. Dua makhluk ini bertolak belakang secara sifat di awal. Setan, jin dalam hal ini ya. Dulu kan namanya belum iblis, dia masih jin biasa, masih beribadah pada Allah. Dia mulai muncul sifat buruknya itu setelah ada manusia kan gitu. Betul nggak? Sejarahnya tuh di Quran tuh banyak diceritakan tentang bagaimana dia bisa berhasil melanggar perintah Allah untuk tak sujud pada Adam. Bukan masalah sujudnya kan, siapa yang dia langgar kan, perintah siapa ini. Begitu malaikat diciptakan Allah, ini belok kanan terus. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami memuji engkau ya Allah, bertasbih padamu, mensucikanmu. Itu aja ibadah. Pokok belok kanan terus, tidak pernah macam-macam, tidak pernah belok-belok. Tapi jin ini disebutkan Allah di Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jin ini, makhluk ini aslinya sifat dasarnya dari jin. Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia mengkhianati perintah Allah karena tidak mau sujud tadi. Maka berubahlah dia dari Azazil, nama aslinya Azazil, berubah jadi iblis. Kana minal jinni. Kenapa kok dia melanggar? Gara-gara inilah ya kan dua makhluk ini. Maka Allah ciptakan makhluk baru. Makhluk baru itu namanya manusia. Dia bisa belok kanan, bahkan lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau dia udah konslet, dia udah error, dia lebih setan, lebih iblis daripada iblis. Mana ada iblis berzina sama menantu gitu? Ustaz, gara-gara ada iblisnya itu banyak, makanya kita ini jadi belok gitu, jadi rusak, jadi jahat. Kan tadi ayat udah dibilang, iblis itu tidak pernah bisa mengganggu kita. Dia cuma bisik, kasih konten, kasih pancingan, kasih bumbu di awal, kita kemakan, kehasut, selesai. Maka tadi di ayat Qur'annya kan, coba lihat 846. Atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Perintah Allah apa di situ? Satu kata kunci di 846 nya itu lock, dikunci. Maka saya tulisnya pakai huruf besar. Nih. Taat Allah, taat Rasul, jangan berselisih, maka pasti gagal, kekuatanmu hilang. Terus sabar, tahan. Makanya Sayyidah Aisyah pernah nanya ke Rasulullah, nempel di sini di pundaknya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Aisyah, apakah episode yang paling berat dalam dakwahmu? Apa episode yang paling berat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, episode yang paling berat itu adalah ketika saya punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Apa episode yang paling berat kata Rasulullah? Ketika saya punya kesempatan untuk balas dendam, tapi memilih untuk memaafkan. Lihat bagaimana Yahudi buta itu menyuapkan, waktu disuapkan sama Rasulullah. Apa kata Yahudi buta itu? Muhammad tuh pembohong, Muhammad pendusta. Kalaulah itu saya, mungkin saya tempelin pakai sekop dia. Enggak pakai sendok lagi tempelnya. Pakai sendok semen tuh, pengaduk semen tuh, enak kan, pang gitu lah. Saya dengan izin Allah hari ini dikenal orang, walaupun yang kenal cuma 1-2 orang gitu lah.
Begitu saya kena serang, saya tinggal upload di sosmed, ayo follower saya serang. Bodoh lah saya. Tidak belajar Quran berarti saya. Paham tidak tuh? Paham tidak? Nabi Muhammad tuh bisa tidak nempeleng Yahudi buta itu? Gulat tidak pernah kalah kok. Kalau perang lagi berkecamuk di puncak-puncaknya perang, bahkan dalam riwayat itu dikatakan para sahabat tuh berlindung di balik Rasulullah. Saking pemberanian, tidak pernah mundur. Kalaupun mundur ngatur strategi. Rasulullah tidak nempelin Yahudi buta itu depan mata. Oh, antum baru kena omongkan di grup WA aja kok baper. Kita ini bukan tidak busuk. Kita ini busuk beneran gitu loh. Makanya bajunya hitam. Kita ini banyak aib, betul-betul banyak aib, bukan basa-basi. Ya Ustaz, saya ini banyak aib. Basa-basi atau beneran? Jawab jujur. Benar-benar punya aib atau pura-pura basa-basi? Iya, biasa aja dong. Nggak terima kena caci maki, nggak terima orang bilang, loh bukankah omongan orang itu nggak ada apa-apanya dibanding aib kita yang sesungguhnya? Ustaz marah kan? Nggak, lapar, ingat sate. Apa gini Ustaz? Harusnya gitu tuh, bukan dakwah Ustaz. Loh, gimana sih? Akhirnya begitu. Yahudi kaya, Yahudi buta. 1, 2. Bagaimana Rasulullah bisa tetap tenang saat malaikat Aksabain membawakan 2 gunung di hadapan Rasulullah, sudah dapat approval, rekomendasi, dan juga sudah dapat tanda tangan gitulah kalau bahasa gitu tuh dari Allah. Dibilang, ya Muhammad, aku perintahkan kepada malaikat ini untuk menunggu persetujuanmu. Kalau kau oke, kalau kau pencet tombol yes, jatuh ini penduduk Taif, selesai mereka semua. Apa kata Rasulullah? Jangan. Itu peluang udah depan mata belum? Depan mata tak peluang ini? Pencet tombol oke dah? Pencet tombol harusnya oke. Diapakan Rasulullah? Ayo jawab. Diapakan Rasulullah di Taif itu? Diapakan Rasulullah di Taif itu? Hah? Diposting di sosmed, disindir tanpa nama. Hah? Diapain antum? Antum diapain? Rasulullah tuh berdarah. Sampai anak kecil pun caci maki dia. Dan saya ingat tuh waktu beliau duduk di bawah pohon, apa kata Rasulullah? 2 kata beliau. Beliau bilang, ini karena kelemahan kekuatanku. Wa du'fa quwwati wa qillata hilati. Du'fa quwwati itu karena mungkin energi dakwahku udah enggak kayak dulu lagi, kata Rasulullah. Wa qillata hilati, dan metode dakwahku kayaknya salah nih. Rasulullah masih nyalahkan diri sendiri. Bayangkan tuh bengalnya ke penduduk Taif itu. Bukan cuma orang tua, anak-anak ngeremehkan semua. Saya ngerasa tidak ada apa-apanya dakwah saya hari ini. Naik pesawat, naik mobil ber-AC, masuk kamar AC, masuk apa perjuangan dakwah kita gitu loh. Maka waktu guru saya bilang, Ustaz, dakwah kita nih tidak ada apa-apanya Ustaz. Apa kata kiai saya atau kata guru saya? Salah, bukan ada apa-apanya, tidak ada sama sekali. Antum ngaku aktivis dakwah, masih marah-marah. Aktivis dakwah dari mana? Antum katanya sudah hijrah, oh masih temperamen. Bohong, bual. Bukan Muhammad nabinya. Rasulullah bilang, aku pencet tombol ini, mati semuanya penduduk Taif. Tapi waktu itu Rasulullah bilang, "Dah, jangan. Aku diutus untuk memberi rahmat, bukan pemberi azab." Dah, Yahudi Taif udah selesai? Belum. Rasulullah hijrah dari Makkah Al-Mukarramah. Sedih.
ninggalkan kampung halaman. Sedih ninggalkan Mekah. Kalaulah ada yang lebih aku cintai, kata Rasul, Mekah ini yang paling aku cintai, kampung halaman. Tapi cuman penduduk Mekah tidak cinta sama aku lagi. Aku harus tinggalkan Mekah ini. Pergilah Rasulullah ninggalkan Mekah, pergi ke Yathrib. Saya tanya sama beberapa anak muda, kita pernah dengar Yathrib tak? Apa tuh Yathrib Ustaz? Apa Yathrib Ustaz? Tak tahu Yathrib. Yathrib itu nama lain dari Madinah sebelum jadi Madinah Al-Munawwarah. Datang Rasulullah ke sana, berdakwah pelan-pelan, dikit di satu kampung kecil, pelan-pelan sampai akhirnya Islam besar, banyak follower, banyak yang ikut, dan Rasulullah balik ke Mekah, kampung halaman. Nama agendanya, nama acaranya, nama kejadiannya, nama peristiwanya Fathu Makkah. Apa nama acaranya? Nama peristiwanya apa? Fathu Makkah. Orang bilang penaklukan. Fathu itu bukan penaklukan. Penaklukan Konstantinopel. Nah, ini kapitalis yang bikin. Ini orang-orang yang tidak ngerti Islam pasti yang bikin penaklukan Konstantinopel. Yang benar tuh pembebasan. Fataha itu artinya pembuka. Fathu Makkah, pembebasan Mekah. Pembebasan Mekah itu saat itu Rasulullah full squad dengan alat perang terbaik, di atas onta terbaik, dengan pasukan-pasukan yang full team, full equipment, lengkap dengan semua alat perang di atas ontanya. Begitu Rasulullah masuk ke kota Mekah, di atas onta baginda Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, maka dia akan selamat, dia akan aman. Siapa Abu Sofyan? Suaminya Hindun. Siapa Hindun? Hindun adalah otak dari pembunuhan Hamzah di perang Uhud. Yang dibelah dadanya, dimakan jantungnya, itu kan otaknya Hindun. Dia bayar seorang budak bernama Wahsy. Wahsy itu temannya Bilal, CS. Cuma Bilal sudah dibebaskan sama Abu Bakar. Wahsy pengen bebas juga, tapi tidak tahu caranya. Waalaikumsalam. Kata Wahsy, aku mau bebas. Sama Hindun dikasih reward, kau bunuh yang namanya Hamzah nanti di perang Uhud. Karena Wahsy ini ahli tombak. Maka waktu perang Uhud, Wahsy tidak pernah fokus sama musuh yang lain. Wahsy hanya melihat Hamzah. Pokoknya Hamzah datang, tembak, tusuk, dilemparlah pakai tombaknya. Kena. Begitu kena, Hindun karena marah. Di perang Badar, orang tuanya Hindun kan terbunuh, keluarganya terbunuh, makanya dia balas dendam. Yang paling kuat dimusuhi dan dikesali sama dia selain Rasulullah adalah Hamzah. Karena Hamzah ini paman Rasul yang melindungi Rasul. Dia bilang, ini yang akan aku bunuh pertama kali di perang Badar, di perang Uhud. Dan benar, di perang Uhud Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah, meninggal. Tidak puas hanya mati saja, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimakan mentah-mentah. Antum nonton kan filmnya? Antum diapain sama orang-orang itu? Sama haters-haters itu antum diapain? Cuma di-mention di story aja, di screenshot, dibagi-bagikan, kita kena omongkan, kita kena sini. La ilaha illallah, receh sekali. Terus bilang, kami pengikut Rasulullah, beri kami syafaat, merampot. Mana ada apa-apanya kita? Masih mudah baper, masih mudah kesal, masih mudah. Antum tidak diapa-apakan kok. Antum ngerasa tidak dakwah ini kita ini dimudahkan hari ini? Antum kemana-mana dapat saudara, pergi ke Pontianak dapat keluarga, saya pergi ke Jakarta dapat keluarga, pergi ke Padang dapat saudara. Apa susahnya dakwah kita hari ini? Keluar-keluar di sosmed seolah-olah paling berjasa dalam dakwah. Tad. Nggak naik onta kan kita bang, naik R3 kan, naik Innova Ribbon kan, naik Foxy kan kita, naik pesawat kan. Tak ada apa-apanya, tak ada sama sekali. 3 cerita ini yang bikin saya tuh kalau pas mau marah, mau kesal sama orang tuh, oke, Nabi Muhammad 3 kejadian ini lulus. Yahudi buta, dia tidak marah. Fathu
waktu Taif beliau, peristiwa Taif beliau memaafkan di Fathu Makkah. Kan kalaulah pakai otak kita yang terbatas ini ya, kita akan bilang begini. Kalau bayangin Rasulullah di atas onta, full squad, betul tak? Penuh pasukan, kan tinggal bilang hancurkan rumah Abu Sufyan, kan gitu, betul tak? Abu Sufyan kan belum masuk Islam waktu itu. Saya nonton filmnya, berlinang air mata juga. Apa kata Abu Sufyan? Itu dengar tak Muhammad bilang apa? Dia bilang, kalau orang-orang Mekah masuk ke rumah kita, kita akan selamat. Itu orang yang udah jelas-jelas musuh Rasulullah berdua tuh, suami istri sekongkol. Dan begitu diajak masuk, kita masuk Islam yuk. Begitulah kalau bahasa kita sekarang tuh, kita masuk Islam yuk, kata Hindun. Kata Abu Sufyan. Apa jawaban Hindun? Dah, aku malu. Aku malu karena aku sudah melakukan banyak keburukan terhadap Muhammad. Apa kata Abu Sufyan meyakinkan? Ya Hindun, wahai Hindun, ayolah masuk Islam. Karena Muhammad yang tadi kau sebut tidak sejahat yang kau fikirkan. Bayangkan Abu Sufyan begitu kena jamin rumahnya, ya kan, masuk ke rumah, terharu dia, tersentuh hatinya, dapat hidayah. Dia bilang sama istrinya, ayolah masuk Islam. Muhammad yang kau sebut tadi itu tidak seburuk yang kau fikirkan. Akhirnya dua-duanya masuk Islam dan memutuskan untuk membela Rasulullah di barisan yang paling depan. Maka guru saya bilang begini, jangan-jangan orang-orang tuh tidak tertarik sama Islam karena kita tuh tidak menarik. Coba dulu. Orang tuh tidak tertarik sama Islam karena kita yang sudah Islam ini tidak menarik. Sorry to say gitu. Penampilan kita tidak benar, cara ngomong kita tidak benar, bisnis kita juga tidak ada yang bisa dibanggakan. Apa yang kita kerjakan berantakan semua. Ngurus rumah tangga tidak beres, ngurus mulut sendiri tidak beres, ngurus penampilan tidak beres. Apa yang bikin orang tuh mau tertarik sama kita? Kita tidak menarik, tidak ada slide yang bisa dibanggakan gitu. Kaya tidak, bau bengam misalnya gitu ya. Maka saya bilang kan, berani, bersih, rapi, wangi, pakai parfum. Kalau dagang yang benar, bisnis yang betul, berpenampilan lah yang rapi. Anda saya suruh beli barang mahal, enggak. Saya bilang berani, bersih, rapi, wangi. Benar kan instruksinya kan? Anda suruh beli barang mahal, beli barang branded, enggak. Bersih, rapi, wangi. Jadi akhirnya kita paham gitu. Kaidah yang sering diajarkan oleh guru-guru saya zaman saya di kampus dulu, diajarkan kaidah ini. Saya terus terang waktu pertama kali dengar ini tuh kayak enggak setuju gitu. Tapi sekarang ini saya lihat dan saya setuju dengan kalimat ini. Apa? Al-Islamu mahjubun Al-Islamu, coba dulu. Al-Islamu mahjubun bil muslimi. Orang Islam, keindahan Islam itu tertutupi karena orang Islamnya sendiri. Troublemaker itu ya kita.
Waktu pertama kali saya dengar kaidah ini, bukannya al-Islamu mahjumun bil kafirin ya, al-Islamu mahjumun bil munafikin ya. Lama saya pikir, ngapa gini sih kaidahnya gitu. Awalnya saya perjalanan waktu, iya betul. Saya tanya sama orang-orang kaya, kenapa bapak tidak mau dekat-dekat ke masjid? Saya trauma katanya. Trauma kenapa pak? Trauma sama ustad. Kok bisa ngomong gitu? Dulu saya ditipu sama ustad, ngakunya untuk dakwah, ternyata dipakai untuk kepentingan pribadinya. Semenjak itu saya tidak mau lagi dekat masjid. Abang kok tidak mau ikut komunitas-komunitas dakwah? Wah, di sana dimintain duit terus ustad. Akhirnya tidak mau dekat-dekat sama dakwah. Ada dakwah traumatic syndrome, ada ustad traumatic syndrome. Takut sama ustad, takut sama dakwah. Yang di atas panggung pakai jubah, pakai gamis, pakai ini, tapi marah-marah, teriak-teriak. Akhirnya dibilang, oh gitu ya Islam. Fakta. Fakta enggak? Ya memang kita yang bermasalah kok. Bayangin, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Udah assalamualaikum berkali-kali tuh, mau minjam duit kan? Cium tangan bolak-balik. Begitu cium tangan bolak-balik, pinjam duit dikasih, hilang enggak? Hilang enggak? Waktu pinjam melas-melas, waktu bayar malas-malas. Fakta enggak? Ikut majelis taklim lah. Dia mau memutuskan ikut di majelis taklim itu sudah berdebar-debar jantungnya gitu loh. Begitu duduk di majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim pada ngerumpi semuanya. Mau. Loh, kok majelis taklim di sini rumpi? Pindah majelis taklim. Oh, pamer jilbab, yang satu pakai Swarovski, yang satu pakai jilbab ini, tidak pakai dress code, tidak dianggap satu geng. La ilaha illallah. Siapa yang bikin terhijab tuh? Kita sendiri. Dan kita harus mau ngakui ini gitu. Maka kita harus lawan. Bikin sesuatu. Jangan banyak omong. Dah, bereskan, kerjakan. Saya sebenarnya malas ngomong ini di sosmed nih. Kan lagi ada sosmed nih. Tapi ini kalau kata orang Melayu tuh, menempuh air di dulak, terpercik muka sendiri. Saya tadi nyebut ustadz, saya nyebut dakwah. Saya kan juga bagian dari itu. Maka saya berusaha belajar sekuat tenaga. Kalau ketemu sama orang, siapapun dia, tadi orang kaya, saya harus datang bawa sesuatu, jangan minta sesuatu. Begitu hebatnya baginda Rasulullah SAW tuh mengajarkan kita tentang akhlak, mengajarkan kita tentang sabar, mengajarkan kita tentang persatuan, tentang ukhuwah. Kita yang rusaknya. Yang rusak siapa? Yang ngaku umat Nabi Muhammad juga gitu. Betul tak? Budaya saling memberi hadiah itu kan langka hari ini. Ada yang masih menjalankannya. Budaya saling mendoakan. Betul gak? Lihat apa kata Quran, jangan apa kata orang. Pusing, capek. Saya sebenarnya tanda kutip ya, tak kuasa bahas-bahas kayak gini nih. Cuma kadang-kadang kesal juga saya. Kau tuh yang bikin Islam tuh tidak menarik. Kita nih penyebab Islam tuh jadi tidak menyenangkan. Betul gak? Buka bisnis tapi tidak jalan, berjanji tapi tidak dipenuhi. Saya pun muhasabah juga. Maka kemarin di internal Munzalan tuh saya bilang, hati-hati dengan BEP. Ini saya sedang mengoreksi diri saya juga. Saya sedang berusaha untuk membuang penyakit BEP ini dalam diri saya. Suka menyalahkan.
2, excuse, suka ngasih alasan. 3, promise, suka masih janji. 3 ini lah. Saya pun lagi belajar, teman-teman. Saya sebenarnya belum mau mengeluarkan BEP ini keluar ya, tapi tadi ingat dengan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kenapa orang, mohon maaf, tidak tertarik sama Islam, tidak tertarik untuk bersyahadat, bisa jadi tidak tertarik juga untuk join sama dakwah, tidak tertarik untuk datang ke masjid, tidak tertarik untuk ikut aktivitas kebaikan itu, karena kitanya masih punya mental BEP. Bukan break even point ya. BEP itu apa? Blaming, excuse, and promise. Coba jawab pertanyaan saya, benar atau salah ini? Benar. Ini jadi budaya enggak? Budaya. Apa budaya yang pertama? Suka menyalahkan. 2, suka cari-cari alasan. Waktu pertama kali kita masuk ke kota Bandung, apa kata orang? Gerakan ini tidak mungkin bisa berkembang di Bandung, Ustaz. Karena di Bandung ini sudah banyak guru-guru, penggerakan-penggerakan dakwah. Masih ingat Bang? Ya. Yang malam-malam tuh Ya. di tempatnya Bang Ipan ngomongnya, tidak mungkin bisa berkembang gerakan kayak gini nih. Sini sudah ada lembaga filantropi yang lebih besar, ada kiai-kiai yang lebih terkenal daripada antum-antum ini siapa gitu. Datang dari daerah kok bikin gerakan di Bandung gitu. Saya masih ingat omongan itu. Tahun berapa tuh? 2018. Dan hari ini dengan izin Allah, Bandung nomor 1 se-Indonesia kan. Gerakan infak beras ini berapa ton? Sekarang 95 ton. 95 ton. Berapa pondok? 1065. 1065 pondok pesantren. Oh, Masya Allah. Bandung itu kota yang dulu diomongin 2018. Tidak mungkin gerakan infak beras bisa masuk di sini. Antum salah masuk tempat. Kalau kota-kota lain mungkin bisa, kalau Bandung tidak bisa. Tapi alhamdulillah telinga saya waktu itu pas lagi bocor. Telinga saya lagi pas apa? Lagi bocor, lagi budak waktu itu. Tidak dengar jadinya. Mereka cari-cari alasan. Saya tidak mau cari alasan. Jalan ya, semampunya, sebisanya. Pak, pinjam dong duitnya, minggu depan saya bayar. Minggu depan bayar nggak? Ke 3 tahun, 4 tahun. Mana saya baca begitu saya posting tentang hutang. Hutang adalah alat pemutus silaturahmi yang paling tajam. Postingan Ustaz Andika tuh, Ustaz Adia yang air dituangkan. Bayar utang woi. Tahu enggak? Tahu. Yang bayar utang woi gitu. Gitu kan, yang mikir-mikir tuh. Itu kan viral tuh kemana-mana. Terus saya baca komen-komennya kan, baca komen lah jalan ninjaku kan gitu. Iya Ustaz, utang sama saya sekian puluh juta, tidak sampai 50 juta, tapi bisa pergi umroh sekeluarga. Bilangnya nanti kalau udah pulang umroh baru dibayar. Jadi gini, utang tidak lunas, utang tidak dibayar, tapi instastorynya jalan-jalan terus. Ini kurang ajar orang kayak gini. Tak punya etikat baik, hidupnya masih susah. Saya tidak nyumpahin, cuma ngasih tahu ya. Orang mental kayak gini hidupnya tidak bakal bahagia. Bukan kata saya dan saya tidak doakan. Cuma saya melihat fenomena itu di masyarakat kita. Tidak punya etikat baik, tidak punya prasangka baik, tidak punya niat baik, tidak bakal lunas utang. Dan Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang punya utang. Maka tuh jangan anggap remeh utang tuh. Mudah-mudahan ada yang dengar nih apa yang saya sampaikan. Utang saja yang untuk memenuhi hajat itu udah kayak gitu. Rasul tidak mau nyolatkan. Ini hari ini orang punya utang, utangnya utang riba dan santai betul. Masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa gibah, masih bisa ngomongkan orang. Tak tahu saya kayak gimana tuh nanti tanggung jawabnya.
sebenarnya kalau saya mau ini saya jaga-jaga aja kata-kata nih. Kalau saya mau bongkar semua ini sakit hati ya tuh dengar. Dah ya, gitu. Dapat apa hari ini? Entah. Pokoknya itulah dia. PMP. Maka saya selalu berdoa di akhir majelis ilmu tuh, saya selalu usahakan nomor satu yang selalu saya ulang-ulang tuh, yang punya utang mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Ya kan, yang sedang sempit semoga dilapangkan, yang sedang sedih semoga dibahagiakan. Makanya tunjukkan itikat baik. Kemarin ada yang testimoni sama saya lupa. Dia punya utang sekian puluh juta, terus dapat materi ini IPN kan, itikat baik, prasangka baik dengan niat baik. Saya bilang walaupun dia tidak punya uang, telepon orangnya, WA dia, datangi, terus bawa duit semampu ente. Nah, teman saya ini, saya tidak sebut nama ya, saya ingat orangnya. Dia bilang dia bayar, dia bawa duit 1,5 juta. Bawa duit 1,5 juta, utangnya 80-an juta ke berapa gitu. Terus apa kata yang orang yang dipinjamin uang? Pak, saya mohon maaf baru punya 1,5 juta. Dia sudah, sisanya saya ikhlaskan kata dia. Nangis kawan kita nih. Bener Kiai, materi Kiai kata dia. Ini orang Kang Dewa muncul dah. Ojo ngilang. Ini kalau minjam luar biasa. Giliran bayar utang hilang. Jahat memang. Ngemplang, over promise tadi itu. Minggu depan gue bayar dulu, tolong talangin dulu. Pudi, apa? PU, Kang Dewa nama aplikasinya Pudi Kang. PUDY, apa? Apa nama aplikasinya? Pudi. Pakai uangmu dulu ya. Dah, tak balik benda tuh. Minjamnya melas, bayarnya malas. Tuh, aplikasinya Pudi. Pakai uangmu dulu ya. Diganti tak? Lebih galak dia, lebih garang dia daripada. Nah, bikinlah aplikasinya. Apa aplikasinya? Pudi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dah, itu dulu hari ini. Mudah-mudahan ada bahan renungan kita bersama, ada bahan muhasabah untuk kita sama-sama, ada bahan yang kita jadikan untuk perenungan bahwasanya kita masih banyak aibnya, masih banyak salahnya, masih banyak belum cocoknya dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang tadi saya bilang, yang sedang punya penyakit Allah sembuhkan, Allah sehatkan, yang sedang punya utang Allah lunaskan, Allah berkahi, yang punya bisnis usaha semua niatkan baik, semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf, dan paling banyak bersedekah. Guru saya mengajarkan, Kiai Gontor mengajarkan, ya Allah jadikanlah saya, anak, cucu, keturunan menjadi orang yang paling banyak berwakaf, paling banyak berzakat, paling banyak berinfak. Jadi paling banyak berzakat, paling banyak berinfak, paling banyak berwakaf, dan paling banyak bersedekah. Dan semoga kita ditakdirkan Allah istiqomah sampai jannah. Al-Fatihah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Abang kakak doakan saya, doakan kami keluarga besar, mohon doanya. Saya juga pamit hari ini balik insyaallah. Doakan semoga perjalanan menjadi perjalanan dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan kita ketemu lagi insyaallah di lain waktu dalam keadaan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan ya kan, kita semuanya selalu dalam kondisi sadar berlapis-lapis bahwasanya ujian dari iblis, ujian dari setan, ujian dari sang pikir karena itu datang setiap saat. Ujian kita setiap hari, bukan saat dengar kajian ujiannya, sesudah kajian itulah baru ada ujian. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pagi subuh ini kita udah dengar materinya, nanti siang, sore, malam, Allah alam ada yang mungkin Allah kasih
ujian kesabaran untuk kita semuanya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Saya pamit, ada pertemuan sebentar sama ayah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.